Selamat datang di Asik Berisik Episode Gak salah tahu. lagi. Jadi hari ini kita mau bahas apa, Vi? Pengabdi juri. Gimana? Amalia nih gak mau dia diajakin nonton setan-setanan gitu. Gak mau, takut guys. Takut aku. Gak berani. Soalnya dia bisa langsung Jangan membayangkan. di-explain dong. Kamu harusnya nanya. Kalau kayak gini tuh, tag tuh, anggap Iya, diri kamu tuh gak tahu apa-apa gitu. Aduh. Aku nonton Pengabdi Setan 2 kan. Bedanya apa sih tuh, Vin? 1 dan 2? Ya lanjutan aja sih sebenarnya. Tapi menurut kamu bagus gak? Bagus aja sih, gak yang meh gitu. Bisa 1 sama dinikmatin. 2 bagus. Aku 1 tuh agak kayak gitu. Kenapa? Tapi pokoknya ada scene yang aku menurut aku kayak apa sih gitu. Tapi terus make sense sih pas di 2-nya. Oh emang jenis setannya tuh kayak gitu ternyata gitu. Jadi ini akan spoiler ya? akan spoiler. Spoiler banget. Jadi kalau yang belum nonton Gak apa-apa sih kalau misalkan Jangan lo nonton. suka spoiler, gak apa-apa. Kan ngasih tahu aja. Iya. Kan spoiler tuh harus dikasih tahu. Disclaimer. Terus ya si nonton juga si punya perbandingan tuh bagus apa enggak film horor ini dan yang lain. Iya, aku tuh sebenarnya tipikal yang lumayan nontonin film horor sih. Karena aku selalu Kenapa diajak tuh? nonton film horor sama orang-orang. Maksudnya? Sama gimana? teman-teman aku tuh suka sering banget diajak nonton film horor. Kalau ada film horor tuh pasti ajakin Kak gitu. Kenapa sih kayak gitu, Vin? Ayo bisa nebak nggak kenapa? Kenapa, Vin? Coba kasih tahu ke orang-orang. Emang apa spesialnya kamu di film-film horor ini? Bukannya kamu juga nggak terlalu suka nonton orangnya? Karena saya menambah point of entertainment-nya bagi teman-teman saya. Karena gue itu sebenarnya lumayan hysterical gitu loh. Reactionnya tuh lebay aja gitu. Ya lo nonton aja tuh game Tetris tuh kayak gimana tuh Vince tuh. Ya gitu, apalagi kalau yang jump scare gitu tuh gue reactionnya lebay. Walaupun sebenarnya gue tuh tipikalnya pulang ke rumah juga gue kayak udah aja gitu. Nggak kebayang-bayang terus pocongnya di pojok kamar atau apa gitu-gitu. Nggak Iya bener-bener nggak kebawa ada pulang sama gue. Heeh. Jadi kayak udah aja gitu. Cuman pas itu aja Cuma pas kaget. itu aja kaget. Tapi kaget tuh takut gak sih, Vince? Ya ngeri aja sih karena bentuknya kan dibikin mengerikan ya. Ya pada saat itu ya serem aja gitu loh. Saat itu doang. Heeh. Udah nggak lihat kayak ya udah gitu. Ya udah aja gitu. Terus apa sih yang kamu dapati dari nonton horor ini? In general atau misalkan Apa ya? selalu kayak gini-gini. Apa ya? Apa ya? Selalu tuh ada Apa tuh. ya? Basically sama aja sih ya menurut Apa gue, tuh mau sama aja ya? horor kayak Di mau sini? Marvel kayak tahu nggak samanya apa? Tidur. Iya bener. Jadi parahnya adalah ya di Pengabdi Setan 2 ini gue tuh sampai nonton 2 kali karena gue nonton pertama kali tuh gue tidur setengah film. Tapi tidurnya nggak yang tidur banget nggak Amalia, aku tuh aku nggak yang Gimana tuh kayak nggak tidur banget. Cuma aku tuh tidur terus bangun nonton bentar terus tidur lagi kayak Ya emang kayak gitu kan kamu kalau nonton dan tidur tuh cuma terus gue akhirnya tadi gue tuh nonton lagi, gue sampai nonton lagi kedua kedua kalinya. kali sama tadi ada tidurnya juga gitu. Aja tuh kayak tidur lagi, nonton 2 kali tidur lagi gitu kata aja. Mampus. Ada yang marahin. Oh, enggak. Untung aku tidurnya pas masih di awal-awal, jadi aku itu udah nonton. Black banget kan. Cuma sana-sananya aku nggak tidur sih. Cuma aku tuh menyadari banget bahwa aku bener-bener kemarin tuh aku nggak ngerti sama sekali tentang apa. Tadi tuh aku baru kayak Itu pun gitu. gue yang nyuruh yang satu nonton dulu deh biar nggak lupa. Well, di setelah satunya gue tadi nonton dulu, gue tonton. Aku tonton lagi tadi sebelum ini. Bagus. Terus gimana? Kesan dan pesannya. Gue tuh ya sebenarnya gue tuh sebenarnya nggak tahu sih film horor dibilang bagus tuh karena apa sih. Cuma menurut gue jalan ceritanya tuh cukup bisa banyak yang masih menjadi misteri gitu. Makanya orang tuh menunggu yang kedua, terus dari yang kedua ini menunggu yang ketiga. Soalnya banyak hal yang belum kejawab. Jadi dari plot ceritanya Kayak menurut Marvel gue gini ya. iya
plot ceritanya tuh kayak bagus sebenarnya kalau menurut aku. Yang bikin bagus tuh apa? Jadi dia itu kan menceritakan tentang, jadi bukan setan-setan yang FYI gue tuh nggak nonton sama sekali. Gue tuh bisa dibilang jarang banget nonton film horor. Terakhir tuh kayaknya Insidious berapa gitu, udah terus gue nggak nonton lagi karena gue ngerasa gue gak suka ditakut-takutin, dan ditambah ada suatu idea akan kehororan di kepala gue kayak buat apa gitu. Dan gue orangnya yang bisa ngebayangin, jadi lebih takut mendingan gak tahu terus udah gitu loh, daripada harus terbayang-bayang, karena gue tuh emang orangnya suka ngebayang-bayangin tiba-tiba aja. Semakin gue gak mau bayang-bayang, semakin terbayang gitu kan. Jadi dia ini ceritanya awalnya tuh kan sebenarnya judulnya kan Pengabdi Setan nih ya. Pertama kali nonton. Sebenarnya ini kalau misalkan lo tahu, sebenarnya ini Pengabdi Setan itu tuh udah pernah ada filmnya di tahun 1980-an berapa gitu ya. Gitu. Iya, jadi ini remake sebenarnya. Ini remake dan Tapi yang dulu yang bikin siapa? gak tahu lagi siapa. Kamu nonton gak yang dulu? Enggak, di Netflix sebenarnya. Oh iya. Bahasa di Netflix bukan yang satu. Ada dua, satunya lagi yang versi lama. Jadi kayak kamu tau gak, kan ada si tokoh ibunya itu ya. Ibunya tuh yang jadi adalah yang lama Susana. Oh. Serem banget gak sih? Jadi memang terkenal ya dengan horor-horor itu. Terus. Jadi kalau setan-setanan apa sih? Film-film terakhir setan-setan tuh yang Indonesia yang terkenal kayaknya udah lama juga ya, nggak ada yang bagus. Nggak tahu lagi gue. Pengabdi Setan juga kali dulu. Katanya dulu kuntilanak bagus. Nah kalau itu kan setan gitu ya. Kalau ini tuh Pengabdi Setan ini ceritanya sebenarnya tentang semacam ada cult gitu. Jadi itu cult ya. Jadi tuh si ibunya, ini ceritanya tuh ibunya pengen punya anak dulu, punya anak, tapi nggak bisa punya anak. Udah gitu mereka tuh kayak datang ke suatu bisa dibilang cult gitu yang mengabdi kepada setan. Makanya bisa dibantu untuk bisa punya anak gitu. Emang si cultnya ini adalah emang untuk kesuburan gitulah. Jadi intinya pas udah masuk ke perkumpulan itu, nanti dibantunya tuh adalah dia menukar dengan apa gitulah ya. Terus dia jadi bisa punya anak itu tapi harus sama salah satu anggota cultnya. Jadinya makanya ada 4 kan ya, yang termasuk ada Tara Basro itu. Tara Basro ini anak paling tuanya. Jadi keempat anak ini mukanya nggak ada yang mirip karena emang dia tuh dari bapak-bapak yang berbeda gitu. Nah ternyata jadi ada perjanjian, pokoknya kalau misalkan anaknya itu umurnya udah 7 tahun harus diambil sama, ntar tuh ada yang jemput gitu lah si anaknya itu. Jadi ibunya tuh selalu kayak punya anak lagi sebelum anak terakhirnya umurnya 7 tahun biar nggak diambil. Jadi kalau misalnya punya anak lagi, jadinya kan anak terakhirnya adalah anak yang baru lahirnya kan. Jadi dia yang nanti bakal diambil kalau umurnya udah 7 tahun. Nah kalau misalkan belum 7 tahun, dia punya anak lagi, ya ntar dia yang diambil. Oh yang paling kecil. Yang paling kecil. Nah ceritanya si ibunya itu sakit. Jadinya anak paling terakhirnya udah mau umur 7 tahun gitu. Nah sebenarnya ceritanya tuh evolve di situ. Jadi si anaknya ini dijemput apa sama yang dijemput tuh adalah mayat-mayat hidup gitulah. Pokoknya kayak dikasih tahu ada kayak catatannya gitu, karismanya tuh kayak gimana. Nah gitu. Itu yang pertama tuh menceritakan tentang hal itu. Terus yang kedua itu menceritakan tentang setelah si anaknya udah dijemput. Jadi ternyata si anak terakhirnya ini tuh jatuhnya udah menjadi utusan iblisnya atau apa gitulah. Intinya dia udah menjadi bagian dari persetanan itu, sekali itu, dan mereka akhirnya pindah rumah. Karena rumah yang lamanya itu selain emang mau digadaikan gitu. Ini yang satu. Ini yang kedua. Mereka pindah rumah. Yang satu endingnya apa? Endingnya si anaknya itu dijemput. Jadi mereka kayak apa? Pokoknya rumahnya tuh dikepung sama mayat-mayat gitu, dia pocong-pocong apa. Terus udah gitu mereka akhirnya pindah ke kota, si satu keluarga itu. Ibunya udah meninggal kan, si ibunya ini. Tapi jadi dijemput anaknya. Jadi dijemput, dibawa aja, hilang aja pokoknya. Adanya yang cowok itu. Iya. Sekarang akhirnya dia tinggal di rusun. Terus ternyata jadi sekarang di yang kedua ini ceritanya tuh udah ada tragedi yang lain lagi. Dia itu adalah kayak
ada lift di rusun itu tuh memakan korban gitulah, sampai kayak berbelas-belasan orang mati di lift itu. Terus akhirnya mereka semua tuh kebetulan tuh lagi ada banjir juga di luar rusun itu, jadinya si mayatnya ya harus kayak dimandiin terus disolatin diapain tuh di satu malam yang sama. Nah di situ terus jadi kayak ada banyak banget orang dipocongin apa di satu malam yang sama, dan di malam itu mati lampu gitu-gitu deh pokoknya. Nah ceritanya evolve around tragedi itu, cuma itu sebenarnya ada hubungannya sama kayak suatu kesialan lah yang dibawa gara-gara dia tuh udah dikasih anak sama si cult ini, jadi bapaknya tuh harus kayak membayar sesuatu gitu. Ternyata bapaknya juga jahat ya, kayak gitu. Plot twist di akhirnya. Tapi ada banyak banget hal yang belum terjawab, soalnya di akhir Pengabdi Setan 1 sama di akhir Pengabdi Setan 2 tuh ada dua orang tokoh yang dia tuh nggak tahu dia nih sebenarnya di pihak si iblisnya atau di pihak si anak-anak ini gitu. Tapi mereka tuh kayak punya agenda, suatu agenda gitulah. Ditambah lagi juga ini tuh kayak dikawinkan juga sama peristiwa konferensi Asia Afrika gitu. Jadinya kayak ada hubungannya juga gitu, cuma kita juga masih belum tahu itu hubungannya apa. Terus sempat ada yang memperkirakan juga jangan-jangan setannya tuh setan bule atau apa gitu-gitu deh. Kayak belum tahu juga itu sebenarnya apa. Cuman yang berbeda dari Pengabdi Setan yang kedua ini apa ya, eksplisit banget. Setan-setannya tuh setan kayak pocong gitu, banyak kayak jump scare-nya tuh banyak gitu lah, mengagetkan dan kayak soundtrack gak? teriak dong. Dan apa ya real aja gitu, yang orang dikafanin, kayak proses ngafaninnya itunya ditaruh ke hidung kapasnya, terus kayak ya orang bentukannya apa sih kayak pocong terus tahlilan apa ya gitu. Itu sih mungkin yang apa ya, poin menakutkannya gitu. Mungkin orang kebayang itu di situ. Kamu kan sempet nonton yang satu di mobil kan pas kita pergi tuh beberapa hari yang lalu. Aku udah mikir kayak cult deh gitu. Udah aku nggak nonton, aku cuma dengerin kan. Oh iya. Sebenarnya aku nggak expect itu akan jatuhnya ke cult, tapi berhubung ini Pengabdi Setan dimana ibaratnya kayak standarnya dia kan berarti harusnya lebih dari film horor Indonesia yang lainnya kan, ya nggak sih? Ya harus lebih dari setan doang sekedar setan dan lebih dari sekedar dukun. Apa tuh Indonesia pasti ada hal yang lain. Terus aku mikirnya si ibu ini sakit, terus kayaknya dia susah mati gara-gara dia kayaknya masuk cult gitu. Terus kayak ada pocong-pocong yang mbah apa ibu ini posisinya di atas si pocong ini gitu-gitu dia. Aku iya, dia tuh kayaknya suatu kayak gitu. Iya bener sih, dia tuh kayak suatu kayaknya ya, soalnya di Pengabdi Setan keduanya juga di scene awalnya tuh kayak terus pakai ini lagi, pakai landscape gitu apa? Kok landscape sih? Apa? Hallmark bukan landmark pakai landmark gitu. Dia tuh ceritanya tempat itu di Bosya gitu, jadi Bosyanya tuh di satu lotengnya Bosya tuh ada pocong-pocong lagi pada sujud gitu. Ini di scene pertama banget, dan kita juga masih belum tahu, atau gue yang nggak ngerti ya, kita juga kayak masih belum tahu itu tuh hubungannya apa nih sama itu semua gitu, sama keseluruhan ceritanya. Jadi ada pocong-pocong kayak udah kering gitu, kakinya udah kering, badannya kayak udah kayak bekas digali gitulah, dan di ujungnya itu tuh ada foto si ibunya itu kayak menyembah ibu. Ceritanya ini masih gantung ya, orang-orang kayak pada bikin alternate ending atau kayak memperkirakan ini sebenarnya tuh apa, ini apa, teori-teori gitu. Kocak banget Indonesia dengan horor-hororan ini. Dan ini yang paling parah ya. Kenapa? Yang paling parah. Tadi tuh aku duduk ya. Aku nonton sama temen aku berdua nih. Itu udah duduk nih ya. Filmnya udah mau mulai. Udah kayak awal-awal gitu. Aku duduk di D9 sebuah. Kalau misalkan XXI denger ya mohon maaf lahir dan batin aja ya. Mungkin gue bisa bayar balik atau gimana, nggak tahu. Kenapa sih? Kenapa? Aku duduk nih ya di D910. Aku udah yakin banget lah itu tiketnya kan ya. 10-11. Ada mas-mas sama mbak-mbak datang gitu. Oh mas, ini naik ke temen aku. Mas ini saya 9-10 deh, 9-10. Terus gitu si Ajis temen aku tuh kayak, coba lihat itunya tiketnya. Bener kok, kita 10-11. Iya kita 10-11 kok mas. Dikasih tunjuk gitu kan. Oh iya ya. Oh gitu ya, kok bisa gitu ya, gitu-gitu kayak maksudnya. Kok double gitu? Iya makanya, aneh banget gue bilang kayak gitu kan.
Terus si masih kayak udah mas nggak apa mas gitu, ini mas udah bener kok gitu kan. Aku nunjukin, si Ajis juga kayak nunjukin gitu. Mbaknya nggak ada. Apa Mbaknya nggak ada. mbaknya siapa? Mbak yang robek tiket. Nggak ada lah, orang udah memulai tiketnya filmnya. Terus udah gitu masih kayak udah mas nggak apa gitu. Akhirnya dia duduk di agak bagian bawah gitu, di depan kursinya dia. Terus Ajis kayak, oh iya tanggalnya. Iya. Tanggalnya besok. Tanggal dia. Tanggal aku. Tanggal 14. udah kata Ajis, udah Ajis gimana, udah kalau bos mau nonton masih bisa lagi. Gimana? Enggak lah, ini bukan salah XXI. Iya, Enggak lah. selesainya. Iya, maksudnya enggak juga, kamu juga enggak salah. Oh, yang pas di depan ya? Iya. Pas ngerobek. Siapa juga suruh? sebenarnya. Iya, dia kayak nggak, iya dia juga nggak lihat ya. Ya bodoh sih sebenarnya itu juga ya. Bodoh. Harusnya di situ kan ininya. Bener-bener. Dia main robek-robek Iya, aja. kagak dicek. Salah. Berarti bisa tuh kita kayak gitu, Vince. Nonton berapa kali buat kalian. Bener juga sih. Yang mau nonton 2 kali. Ya, gitu tuh caranya. Jangan dicek. Besoknya bilang aja habis dari toilet ya. Lagi. Masuknya pas udah agak 15 menit di awal gitu. Dia ngalah lagi ya? Apa? Iya, dan dia nggak ngotot gitu loh. Iya. Nggak tahu deh kenapa. Kalau gue ngotot nyari mbaknya. Mbaknya gimana sih? So, aku bakal ngeliat tanggalnya dan aku bakal point out. kayak makan genki sushi. Kalau kalian harus berani guys gitu. Menurut gue kita tuh harus mempertahankan hak kita, ya nggak? Betul nggak? Ya tapi jangan lupa juga melakukan kewajibannya, ya kan? Nah, mempertahankan hak itu banyak sekali orang Indonesia ini tidak ingin memperjuangkan haknya. Nggak ngerti gue juga, entah kayak nggak mau ribet, nggak mau ada konflik, menghindari konflik, atau maklum aja kali ya. Iya, ya udah maklum aja. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu, sumpah. Kalau lo tetap dengan mindset seperti itu, tidak ada improvement. Bener sih, betul. Harus ada improvement, itu menjadi lebih baik buat semuanya, bukan cuma buat lo juga. Katakan tadi SXI itu ada yang komplain kayak gitu, akhirnya mungkin sistemnya lebih diperketat lagi, ada apalah segala macam. Kocak aja sih. Gue masih punya tiket nih 2. Ada kata hal yang lain buat besok. Dia ini uploadnya kapan? Udah lewat. Soalnya sebenarnya kalau kalt gitu agak lumayan familiar sih di horor barat ya. Iya betul ya. Iya betul. Justru di Indonesia mah levelnya setan-setanan aja kayak gung setan-setan yang muncul kayak tanpa objektif gitu. Kalau ini kan setannya ada karena memang ada tujuan utamanya gitu ya. Akhirnya ada setan-setan yang supporting setan gitu kan. Muncul gitu. Ya mungkin bedanya kita lebih menarik aja bentukan hantunya dibandingkan negara yang lain gitu, yang punya kuntilanak pocong gitu kan. Indonesia doang. Yang punya pocong tuh kita karena kan Islam kan, dipocongin gitu kan. Kuntilanaknya representasi si ibu kayak bentukannya. Sama kita punya tuyul dan lain-lain, babi ngepet. Sebenarnya kalau misalnya ceritanya bisa dibikin lebih berat ya mungkin bisa lebih bagus dari sekedar zaman dulu lebih ngepet di Indosiar atau TPI gitu. TPI itu singkatan dari apa sih? Gen Z nggak akan tahu ya TPI. Emang ada yang singkatan TPI? Ya pasti ada ya? Pasti sih, televisi bla Indonesia penyiaran pengetahuan. Pengetahuan isinya dangdut. Iya. Kalau soal kayak seserem apa? Ya serem sih, menurut aku itu serem sih, cukup serem lah untuk bisa di rumah inget-ingetan, kayaknya bisa aja. Cuman menurut aku kenapa sih film horor tuh harus disetting dengan kayak gelap, kuning, lampunya dikit. Soalnya sekarang film-film barat udah lumayan gak kayak gitu.
horor barat. Horor Mungkin that's why ya, karena kayak- karena kalau di kita kuburan juga masih yang tanah, nggak ada lampu gitu loh. Iya Kalau di sih. mereka kan kuburannya tuh udah kuburan yang bagus gitu kan. Maksudnya sekarang tuh udah mulai tonnya tuh terang gitu, abu-abu terang, nggak yang harus selalu gelap, nggak harus selalu kurang cahaya. Udah mulai tuh, ya emang jadinya ngagetin aja ya jam sekarang. Lebih susah sih build up-nya mungkin ya. Tapi kamu nonton Midnight Mass nggak sih? Bukan Midnight Mass, apa sih namanya? Iya Midnight Mass. Midsommar. Bukan Midnight Mass. Bukan. Coba kamu nonton itu, kita di ulasan santai kita bahas. Itu film horor yang aku tonton dan menurut aku tuh bagus. Series. Oke, aku nonton. I Dan have time tidur. now. Mantap. Apa kita harus nggak gue nggak mau nonton horor. Nggak. Apa tadi? Apa idenya tadi? Coba. Idenya kita nontonin horor terus kita review. Nggak pakai. Makasih, no thanks. Tapi menurut gue Midnight Mass bagus sih. Nanti kita bisa bahas di ulasan santai. Menurut aku boleh sih ditonton. Kalau yang mau nonton Pengabdi Setan, tonton aja. Menghibur kok. Kenapa? Cocok buat siapa sih? Cocok buat siapa ya? Cuma sebenarnya orang nonton horor tuh yang dicari apa sih? Adrenalinnya kali ya, adrenalin rush. Karena di ketakutan itu Kayak seru aja gitu. serem banget gitu ya. Rasa penasaran aja. Bisa sama kayaknya interest in general akan hantu deh, akan cerita hantu, ngerti gak sih? Iya, tapi emang di Indonesia tuh yang laku adalah cerita hantu dan cerita porno. Udah dua itu, porno dan hantu udah. Makanya akhirnya kalau dulu sempat di tahun-tahun 2000-an dijogres hantu porno ya kan, yang kayak suster seksi apa, tapi Iya, susternya seksi apa, ada banget tuh masanya. si manis jembatan Ancol, seksi kan tapi hantu. Buat yang nggak tahu browsing aja si manis jembatan Ancol. Aku mau nonton ini ya, Pengabdi Setan yang 1980-an itu. Dan kayak ada gini, aku cerita sama temen aku. Jadi cerita dia lagi sholat gitu. Ya Allah, betul. Oh, tiba-tiba pas lagi gini, pas lagi kayak mau gini, pas lagi Allah gitu, tiba-tiba si jendelanya kebuka. Situ ada pocong, angin gitu-gitu. Oh, zaman dulu tuh soalnya kalau misalnya ada hantu tuh kayak bener-bener gitu. Iya, bener. Ngerti gak sih? Hantunya nggak nyantai. Dia kebuka angin, Iya. apa jatuh bareng-bareng Iya, kayak gitu. Kalau sekarang kan satu aja deh. Kayak gue pernah nonton juga deh yang misalnya ada satu scene. Enggak, ini nggak lagi mau jump scare enggak. Jadi misalnya ada orangnya kan sebelah sana ada dapurnya, terus kayak lewat aja gitu. Buat yang lihat, tapi buat yang nggak lihat ya nggak tahu kalau tadi sempat ada yang lewat kan gitu. Ini satu-satu itu lebih ini deh, kayak lebih real gitu. Buat Tapi buat orangnya orang. yang lagi acting juga nggak tahu, kayak ngobrol aja. Tapi yang lihat tuh yang nonton, ngerti gak sih? Itu dia lewat kok gitu, jadi buat kita. Dia lewat gitu. Mas. Pas banget. Itu gue kayak terakhir nonton kayak gitu film Jepang Ju-on-an deh. Ju-on, ya Zaman ampun. SD. Terus habis itu Ju-on. kayak nonton Insidious. Jalangkung tahu dulu sempet ini banget kan. Iya, Jalangkung Jalangkung satu. aku nggak nonton. Udah film Indonesia aku nggak nonton. Cuma tahu cerita-ceritanya doang. Enggak deh, makasih. Next, kita akan mengulas secara santai. Santainya gue gak santai gitu. Mengulas secara santai. Midnight Mass. Oke, udah segini dulu aja. 30 menit.